Halo teman-teman, seperti biasa saya akan melanjutkan sharing soal dan jawaban lengkap tes CAT PPS Pemilu 2024 yang pasti lulus jika mau pahami ini. Sebelum kita tonton videonya, like, komen, dan subscribe dulu ya. Langsung soal nomor 1. Ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu sebesar A. 3%, B. 4%, C. 5%, D. 6%. Jawabannya A. 3%. Next, soal nomor 2. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 107, terdapat satu pemenang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur beserta dengan memperoleh suara lebih dari A. 35% dari suara sah, B. 40% dari suara sah, C. 45% dari suara sah, D. 50% dari suara sah. Ya, jawabannya adalah D. 50% dari suara sah. Next, soal nomor 3. Sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222, persyaratan calon yang diusulkan parpol yaitu A. Perolehan kursi paling sedikit 15% dari jumlah DPR atau 25 dari suara sah secara nasional. B. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah DPR atau 25 dari suara sah secara nasional. C. Perolehan kursi paling sedikit 25% dari jumlah DPR atau 30 dari suara sah secara nasional. D. Perolehan kursi paling sedikit 30% dari jumlah DPR atau 35% dari suara sah secara nasional. Ya, jawabannya adalah B. Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah DPR atau 25 dari suara sah secara nasional. Next, soal nomor 4. Jumlah peserta pada pemilu tahun 2019 yaitu A. 20 partai, B. 21 partai, C. 22 partai, D. 23 partai. Jawabannya adalah A. 20 partai. Next, soal nomor 5. Peserta pemilu tahun 2019 terdapat partai nasional dan partai lokal, yaitu A. 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal, B. 17 parpol nasional dan 4 parpol lokal, C. 18 parpol nasional dan 4 parpol lokal, D. 19 parpol nasional dan 4 parpol lokal. Jawabannya yang tepat yaitu C. 18 parpol nasional dan 4 parpol lokal. Next, soal nomor 6. Peserta pemilihan gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara
dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar A. 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, B. 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, C. 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, D. 2,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Ya, jawaban yang tepat C. 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Next, soal nomor 7. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar A. 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, B. 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, C. 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, D. 2,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, B. 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Next, soal nomor 8. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan terdapat perbedaan paling banyak sebesar A. 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, B. 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, C. 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, D. 2,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Ya, jawabannya adalah A. 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Next, soal nomor 9. Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar A. 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, B. 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, C. 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, D. 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Jawaban yang tepat adalah A. 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Next, soal nomor 10. Pemilu di tingkat kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang jumlah anggotanya sebanyak A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 orang atau 7 orang. Ya, jawaban yang tepat C. 3 orang atau 5 orang. Next, soal nomor 11. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A.
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat yaitu A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Next, soal nomor 12. Kode etik penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. E. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Etik Penyelenggara Pemilu. Ya, jawabannya D. Next, soal nomor 13. Tugas dan wewenang KPU kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi A. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati atau wali kota. B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menetapkan calon bupati atau wali kota yang telah memenuhi persyaratan. D. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati atau wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ya, jawabannya adalah B. Next, soal nomor 14. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama A. 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. B. 4 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. C. 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. D. 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Ya, jawabannya A. 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Soal terakhir. Dalam anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan A. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP. B. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. C. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri. D. Diberhentikan sebagai anggota. Jawabannya adalah D. Diberhentikan sebagai anggota.
Mungkin itu beberapa soal yang sudah saya share, semoga bisa membantu teman-teman pada saat pelaksanaan ujian PPS Pemilu 2024. Semangat, salam sukses.